Panglima Bumi tersenyum dan mengangguk. Jika orang ini bisa menabuh genderang 6 kali, aku akan mengusulkan baginya untuk menjadi wakil panglima tertinggi. Mo Fei berjalan dengan santai menuju genderang iblis sebelum berhenti 100 kaki dari genderang dengan tatapan dingin. Mo Fei tidak membuang waktu dan segera mengayunkan tinjunya menghantam genderang, hingga menimbulkan suara guntur yang teredam. Baju zirah Mo Fei diterbangkan oleh angin kencang, dan suara berderak keras terdengar darinya. Rambutnya juga tertiup ke belakang oleh angin, tapi tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Jadi tidak sesulit itu, gumam Mo Fei menyeringai sambil melangkah maju 10 kaki dan melayangkan tinjunya lagi. Dia tidak berhenti dan melangkah maju 10 kaki lagi, sebelum mengayunkan satu tinju lagi ke udara. Setelah membunyikannya 3 kali, Mo Fei berhenti sejenak karena ia merasakan kekuatan pantulan dahsyat mengalir ke arahnya dari genderang iblis. Baju zirah di tubuhnya berderak hebat, namun menjadi tenang kembali saat dia menyebarkan aura spiritual iblisnya. Kilatan cahaya melintas di matanya saat ekspresinya menjadi serius dan bergumam, menarik. Dia melangkah maju 10 kaki lagi dan melayangkan tinjunya. Dia tidak berhenti setelah satu pukulan dan melancarkan pukulan berikutnya. Mo Fei terus melangkah maju, memperpendek jarak antara dirinya dan genderang iblis. Setiap kali melangkah, dia akan melancarkan pukulan. Saat dering ke-6 berbunyi, hampir semua orang yang menonton mulai bersorak, bahkan Panglima tertinggi langit, menunjukkan ekspresi kagum atas bakat Mo Fei. Mo Fei! Mo Fei! Suara gelombang sorakan terus terdengar dari penonton. Seorang yang dapat membunyikan genderang 6 kali, dapat dianggap sebagai seorang jenius yang diberkati oleh surga. Dia tidak terluka sama sekali setelah menghantam genderang 6 kali, dan bahkan tampak tenang. Hal ini membuat Bei Hong yang melihat itu sedikit mengangguk. Pikiran melintas di benak Mo Fei, bisakah 6 cincin pantulan itu membuatku berhenti? Pikir Mo Fei dengan dingin, dia melompat ke udara, dan menghantam genderang iblis. Suara gemuruh ke-7 bergema, suara ke-7 ini sangat berbeda dari 6 lainnya. Tampaknya ada niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya. Wajah Mo Fei yang selalu tenang nampak berubah untuk pertama kalinya, dan tanpa ragu dengan cepat mundur. Saat dia mundur, baju armor di tubuhnya meledak dan hancur berkeping-keping. Wajah Mo Fei agak pucat, tapi dia menghentikan tubuhnya dan meraung saat menyerang sekali lagi. Kali ini tangannya membentuk segel, dan untayan energi keluar dari tubuhnya, membentuk kristal cermin yang melingkarinya. Ia menusuk genderang itu dengan jarinya, dan genderang iblis itu bergemuruh sekali lagi. Ini adalah yang ke-8 kalinya. Serangan balik yang lebih dahsyat menyerang Mo Fei, menyebabkan semua cermin kristal di sekitar tubuhnya hancur, dan dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum menstabilkan tubuhnya. Topengnya hancur berkeping-keping, menampakkan wajahnya. Mata Wang Lin sedikit menyipit saat menatap Mo Fei. Wajah Mo Fei ini tampak persis sama dengan Tang Lun di kolam darah saat itu. Mo Fei menyeka darah di sudut mulutnya, dia menarik napas dalam sebelum berbalik dan berjalan menuju tempat para jenderal iblis di tengah suara sorakan keras yang bergema di arena. Mo Fei, nomor 1 di antara para jenderal iblis, dia bisa membunyikannya 8 kali, kali ini Mo Fei pasti akan menjadi wakil panglima tertinggi. Dia pasti akan meraih banyak kemenangan militer untuk negeri iblis kita. Panglima tertinggi langit masih tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda terkesan. Sedangkan 7 panglima tertinggi lainnya nampak memperlihatkan ekspresi kagum terhadap bakat Mo Fei. Seorang panglima berkata, bagus, orang ini bisa membunyikannya 8 kali, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius di antara para jenius. Benar sekali, dari pengamatanku, orang ini tampaknya belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia benar-benar mencoba, dia mungkin bisa membunyikannya untuk ke-9 kalinya. Sementara itu wakil panglima kuning tersenyum tipis. Wakil Panglima Suan, apa kamu masih tidak akan mengakui kekalahan? Suan Mo sedikit mendengus dan berkata dengan tegas, Mo Fei ini memang sangat kuat, tapi dibandingkan dengan orang itu, Mo Fei masih belum cukup. Wakil Panglima tertinggi Chuning awalnya tidak terlalu peduli dengan taruhan ini, tapi mendengar Suan Mo yang terus-menerus memuji orang itu, dia mulai merasa aneh. Dia punya firasat samar bahwa ini bukan lagi pujian, karena dia hampir bisa mendengar ketakutan dalam suara Suan Mo dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Kalau begitu aku ingin melihat berapa kali orang itu bisa memukul genderang. Gumam wakil Panglima Chuning penasaran. Suan Mo menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit dan berpikir, Mo Fei hanya kuat,
sedangkan Wang Lin ini menggerikan. Bei Hong melihat Mo Fei berjalan kembali ke tempat Jenderal Iblis. Matanya dipenuhi kekaguman. Dan untuk pertama kalinya dia tersenyum tipis. "Pembantu Jenderal Iblis Mo Fei, keluarlah," kata Bei Hong. Seorang kultivator dengan pedang besar di punggungnya berjalan keluar. Saat dia melangkah keluar, dia berubah menjadi kabut hijau saat melesat ke arah genderang iblis. Pada saat dia mendekati genderang iblis, tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah kekosongan, menyebabkan genderang itu bergemuruh. Setelah itu tangannya berubah menjadi telapak tangan dan menghantam ke depan, menyebabkan genderang itu bergemuruh sekali lagi. Serangan balik yang dahsyat segera membuat wajahnya sedikit pucat. Dia meraih pedang di punggungnya dan mengayunkannya ke bawah. Cahaya pedang menembus serangan balik dan menghantam genderang, dan gendang itu bergema sekali lagi. Setelah bunyi ketiga, wajah kultivator itu menjadi sangat pucat karena pantulan serangan balik yang menghantam ke arahnya. Setiap kali dia memukul gendang itu, dia menerima serangan balik yang beberapa kali lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Dia tersenyum getir sebelum mundur tanpa ragu, dan tidak lagi mencoba memukulnya. "Jika aku benar-benar mengerahkan seluruh kemampuanku, 4 kali itu mungkin. Jika aku mencoba untuk kelima kalinya, aku akan terluka parah." Kemenangan Mo Fei sudah ditetapkan, jadi tidak ada gunanya terluka parah di sini, pikir sosok itu lalu berjalan kembali ke tempatnya. Suara seruan segera terdengar, 11 kali. Mo Fei dan pembantunya berhasil membunyikannya sebanyak 11 kali. Hasil ini menyebabkan ekspresi banyak Jenderal Iblis menjadi gelap. Untuk mengalahkan skor ini, para Jenderal Iblis dan pembantunya harus membunyikannya masing-masing 6 kali. Bahkan wajah Mo Lihai sangat kusam. Dia menatap Wang Lin dan berkata dengan ekspresi muram, "Saudara Wang, lupakan saja, kita kalah di babak kedua ini." Wang Lin sedikit melirik Mo Lihai sebelum menarik pandangannya. Wajah Jenderal Iblis Xi Xiao nampak gelap saat dia menatap genderang dan bertanya, "Chen Tao, berapa kali kamu bisa membunyikannya?" Chen Tao merenung sejenak dan berkata, "Jika aku dalam kekuatan puncak, aku bisa membunyikannya lebih dari 10 kali, namun sekarang, bahkan dengan pil itu, aku hanya bisa membunyikannya 7 kali, tidak lebih dari Mo Fei." Mo Fei ini sangat kuat. Di dunia kultivasi, dia dapat dianggap nomor 1 di bawah tahap Ascendan, kata Chen Tao. Wajah Xi Xiao nampak gelap saat mendengar itu. Selain mereka, ada beberapa orang di antara para Jenderal Iblis yang sedang merenung, berapa kali mereka bisa menabuh genderang, dan memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Bei Hong menatap dingin ke arah kerumunan, matanya mengandung ejekan saat dia menunjuk Wang Lin. "Kau, keluar!" Wang Lin melangkah keluar, dia menatap Bei Hong dan berkata dengan tenang, "Aku tidak bernama kau, aku Wang Lin." Bei Hong menyipitkan matanya. "Wang Lin, apa kau berani bertaruh denganku?" "Bicaralah," kata Wang Lin. Bei Hong mencibir. "Aku yakin kau tidak akan bisa memukul genderang 5 kali. Jika kau bisa, maka aku secara pribadi akan merekomendasikanmu pada Kaisar Iblis, dan menjamin kau setidaknya akan mendapatkan posisi Jenderal Iblis. Namun jika kau kalah, kau harus bertanggung jawab karena telah melukai seorang Jenderal Iblis. Jika kau tidak berani bertaruh, maka enyahlah dari panggung ini, dan keluarlah dari kota iblis langit. Kau tidak diterima di sini," kata Bei Hong dengan dingin. Suara percakapan segera terdengar, membunyikannya 5 kali. Meskipun orang asing ini memukul Audi, tapi genderang ini adalah ujian yang sesungguhnya. Menurutku paling-paling dia hanya bisa menabuhnya 3 kali, dan itu sudah dianggap cukup bagus. Audi itu paling-paling hanya bisa menabuhnya 2 kali. Audi hanya dianggap sebagai Jenderal Iblis tingkat menengah. Xi Xiao, Mo Fei, Yu Shen, dan banyak lainnya dapat dengan mudah menang melawannya. Kemenangan Wang Lin atas Audi tidak berarti apa-apa. Menarik sekali, bahkan Kasim Bei Hong mau bertaruh dengan orang asing ini. Wang Lin menatap Bei Hong dengan tenang dan perlahan tersenyum tipis. Namun, saat Wakil Panglima Xuan Mo melihat senyum tipis itu, dia tidak bisa menahan rasa dingin. Wang Lin juga tersenyum seperti ini ketika menyerangnya saat itu. Tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali saat dia menarik tinjunya sejauh 3 inci, dan tepat setelah itu, dia meninju sekali lagi hingga 4 kali berturut-turut. Keempat cincin dari genderang itu memantul bersamaan dan menyusul cincin pertama, lalu menyatu menyebabkan badai suara yang menyebar dengan liar ke sekitarnya. Arena mulai retak dan hancur, dan kilatan guntur muncul di langit menjadi semakin kuat. Banyak orang di arena muntah darah karena menderita luka, akibat hentakan 5 suara genderang yang menyatu ini. Ekspresi Bei Hong berubah drastis. Selain Panglima tertinggi langit, semua Panglima tertinggi lainnya berdiri, dan mata mereka seperti pedang tajam saat mereka menatap Wang Lin.
gelombang keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di hati mereka. Para wakil panglima tertinggi semuanya benar-benar tercengang saat mereka menatap Wang Lin. Wakil panglima tertinggi kuning nampak begitu terkejut dan berseru, ini tidak mungkin, meski ada orang yang juga mampu membunyikannya 5 kali. Namun mampu membunyikannya 5 kali secara berturut-turut. Dengan serangan balik yang muncul saat kelima suara gemuruh itu menyatu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengguncang langit. Serangan balik yang keras seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang Jenderal Iblis. Bahkan Jenderal Iblis yang jenius, Mo Fei, hanya dapat menahan 3 serangan berturut-turut. Namun Wang Lin mampu membunyikannya 5 kali berturut-turut. Bahkan yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali. Dia hanya melayang di depan genderang dan menghantamnya seolah tidak ada pantulan sama sekali. Kekuatan pantulan dari pemukulan genderang sebelumnya telah diblokir oleh segel kehidupan di sekitar tubuh Wang Lin. Namun, pantulannya sangat kuat, jadi butuh lebih dari 2000 lapisan segel kehidupan sebelum kekuatan pantulan sepenuhnya menghilang. Segel kehidupan tidak dapat dihancurkan, kecuali jika lebih dari 3000 segel dihancurkan dalam sekejap. Jika tidak, segel itu akan pulih sekejap. Itulah kekuatan sebenarnya dari segel kehidupan. Tidak heran sosok tua berjubah hitam mengatakan pada Wang Lin bahwa dia memiliki 1 miliar segel kehidupan, dan dia akan baik-baik saja, bahkan jika planet Tianyun meledak. Jurus dengan kekuatan pertahanan semacam itu benar-benar mengejutkan. Hampir semua panglima tertinggi menghirup udara dingin. Yusen tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya dan menyerah pada pikirannya untuk melawan Wang Lin. Satu-satunya Jenderal Iblis wanita, Xie Lian, mengenakan baju zirah yang terbuka, sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Tato hitam dimulai dari lehernya yang halus, turun melalui dadanya, dan memanjang ke pinggangnya. Baju zirah bawahnya adalah bilah daun berlapis baja yang melingkari tubuhnya, kedua kakinya yang putih halus ditutupi pelindung kaki, memancarkan aura kecantikan yang heroik, helm menutupi wajahnya, matanya yang indah bersinar saat dia menatap Wang Lin. Chen Tao melirik Si Xiao dan berkata, sudah kukatakan, orang ini sangat kuat. Si Xiao hanya diam, tapi ekspresinya menjadi gelap. Di antara para Jenderal Iblis, hanya Mo Fei yang tidak melihat ke arah Wang Lin, sebaliknya, dia menatap langit yang jauh. Kultivator Sekte Pedang Dalu menatap Wang Lin dengan niat membunuh di mata mereka. Di tengah semua keterkejutan ini, ekspresi Bei Hong sangat jelek. Dia menatap Wang Lin dan tinjunya mengepal. Wang Lin menarik tangannya, dia berbalik dan menatap Bei Hong saat berkata dengan tenang, kamu kalah. Saat mendengar itu, ekspresi Bei Hong berubah lebih jelek lagi, dia mendengus dingin dan berkata, sudah kubilang kau tidak mampu melebihi 5 kali? Apa kau bodoh yang tidak mengerti arti kata-kataku? Kau sudah membunyikannya 5 kali, tapi belum melebihi 5 kali, jadi itu bukan kemenanganmu, kata Bei Hong. Banyak seruan suara menyebar saat mendengar kata Bei Hong, mereka mulai merasa kalau Bei Hong ini terlalu rendah. Tatapan Wang Lin berubah dingin ke arah Bei Hong. Tinjunya mengepal saat menghantam genderang iblis di belakangnya, menyebabkan suara gemuruh ke-6 bergema, dan arena yang sudah hancur nampak bergetar. Kekuatan pantulan yang kuat tiba-tiba muncul dari genderang dan angin kencang meniup rambut Wang Lin ke belakang. Wang Lin menatap dingin ke arah Bei Hong dan mengayunkan tinjunya sekali lagi, menyebabkan suara ketujuh dari genderang yang lebih dahsyat lagi bergema di langit. Jenderal Iblis Mo Fei dapat membunyikannya 6 kali tanpa terluka, tapi pada pukulan ketujuh, ia terdorong mundur dan baju jirahnya hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan betapa kuatnya pantulan dari cincin ketujuh ini. Dering ketujuh berbunyi, dan pada saat ini langit berubah warna. Badai berkumpul di atas genderang iblis dan mulai menyebar dengan cepat. Wang Lin berdiri di udara, tangan kanannya tidak bergerak dan masih menyentuh genderang iblis saat tatapannya yang dingin tertuju pada Bei Hong sambil berkata, sudah 7 kali sekarang. Wajah Bei Hong berkedut saat dia menatap Wang Lin dan berkata, aku akan merekomendasikanmu pada Kaisar Iblis. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, aku ingin salah satu tanganmu, kata Wang Lin. Kurang ajar kau, teriak Bei Hong dengan keras, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat berteriak, katakan itu sekali lagi, teriak Bei Hong. Aku ingin salah satu tanganmu. Saat Wang Lin mengatakan itu, tinjunya kembali menghantam genderang iblis. Segera cincin ke-8 dari genderang menyebar dan bergema dengan kata-kata Wang Lin ke segala arah. Pada saat ini, seolah-olah itu adalah satu-satunya suara yang tersisa.
Itu karena Wang Lin telah menggunakan kekuatan cincin ke-8 dari genderang iblis untuk memengaruhi surga. Di antara suara gemuruh yang memekakkan telinga, kalimat itu seolah bukan diucapkan oleh Wang Lin tapi oleh langit dan bumi. Langit dan bumi menyatu dengan suara genderang dan membentuk suara itu. Kekuatan yang tak terbayangkan ini menyebabkan ekspresi Bei Hong tiba-tiba menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, telinganya berdengung, dan energi spiritual iblis di dalam tubuhnya menjadi liar. Dia bahkan memiliki sedikit dorongan untuk memotong lengannya sendiri. Semua orang di sekitar nampak terkejut saat mendengar suara bergema itu, namun mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk berbicara seperti sebelumnya, membuat arena menjadi sunyi. Suara tadi adalah kekuatan surga. Suara yang mendominasi dari surga. Bahkan Jenderal Iblis Mo Fei mengalihkan pandangannya dari langit dan menatap ke arah Wang Lin untuk pertama kalinya. Di antara para panglima tertinggi, selain panglima tertinggi langit yang masih belum melihat Wang Lin, ekspresi 7 panglima lainnya sedikit berubah. Mata mereka menampakkan cahaya misterius saat mereka melihat Wang Lin. Kata-kata yang membangkitkan hukum. Ketujuh panglima tertinggi saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Tak seorang pun menyadari bahwa saat suara itu datang, mata panglima tertinggi surga yang selalu tertutup mulai sedikit terbuka. Wajah Bei Hong masih pucat, tapi dia segera pulih. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Suaramu menyatu dengan kekuatan genderang. Kamu meminjam kekuatan genderang iblis. Jika kamu dapat membangkitkan hukum dengan kekuatanmu sendiri, maka jangankan tanganku, bahkan nyawaku, akan aku serahkan. Jika kau bisa membunyikannya 15 kali, maka aku bersumpah pada iblis langit, aku akan memotong tanganku. Jika kau tidak bisa melakukannya, diam saja. Jika kau terus berisik, jangan salahkan aku berurusan denganmu," kata Bei Hong mendengus dingin. Wang Lin menatap dingin ke arah Bei Hong. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi. Ketika dia menahan tombak emas itu, dia dapat mengatakan bahwa tingkat kultivasi pria ini berada di puncak tahap tengah Ascendan, hanya satu langkah lagi dari tahap akhir. Selain itu, ketika Wang Lin menahan tombak matahari, dia segera menyadari kekuatan misterius di baliknya. Wang Lin mengalihkan pandangannya dan menatap genderang iblis. Dia telah membunyikannya 8 kali, dan pantulan dari cincin ke-8 telah menembus hampir 3.000 lapisan segel kehidupan. Wang Lin merenung, "Aku sudah membunyikannya 8 kali, aku hanya perlu membunyikannya sekali lagi untuk masuk 10 besar dan tidak melanjutkan. Jika aku melangkah lebih jauh dan terluka, itu tidak akan sepadan." Namun, saat aku menghantam genderang syaitan ini, pikiranku tergerak. Perasaan yang kurasakan sama seperti saat mendengarkan alunan musik sitar. Mungkinkah memukul genderang ini juga membantu dauku? Memukul genderang ini tidak mengikuti dauku, tapi pantulan yang diberikan genderang itu merupakan bentuk perlawanan. Kekuatanku memukul genderang itu mengikuti surga, tapi pantulannya menentang surga. Pengikutan dan penolakan ini menciptakan siklus surgawi yang misterius, pikir Wang Lin. Matanya memancarkan cahaya misterius saat dia menatap genderang iblis dengan dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.